Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Hermawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi Sosiologi Karyawan. Wirausaha merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak pada kondisi pandemi COVID-19. Namun, tidak sedikit pengusaha yang dapat mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah peluang. Seorang pengusaha harus memiliki jiwa adaptif, inovasi, humble, serta memiliki value dan paham perkembangan dunia digital sekarang ini. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak bisa kita tebak. Maka dari itu, seorang pengusaha harus memiliki jiwa yang selalu waspada akan dunia luar dan berani bertanggung jawab terhadap masalah yang akan ia hadapi. Seorang pengusaha juga harus paham dengan perkembangan media sosial, marketplace, serta Google yang dapat menjadi sarana periklanan sebuah produk. Pengusaha boleh punya ide, tapi juga harus punya ilmu untuk membesarkan dan mempertahankan usahanya. Jadi, saat menjalani usaha tetap harus diiringi dengan belajar. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pada saat pandemi sekarang ini dengan membangun engagement dengan pelanggan melalui media sosial. Melalui media sosial, kita masih bisa melakukan transaksi, jual beli online, dan bisa tetap berbisnis. Jadi, penguasaan media sosial itu sangat penting di masa pandemi seperti ini. Masa krisis bukanlah sebuah alasan bagi anak muda, khususnya mahasiswa Stisipol Tanjung Pinang, untuk bersemangat membangun sebuah wirausaha, melainkan masa krisis justru membuat kita ditantang untuk berinovasi serta beraktivitas. Sebaik mungkin memanfaatkan teknologi digital dan tentunya memaksimalkan peluang yang ada di depan mata. Dan setelah krisis, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai ide atau awal untuk membuka suatu usaha yang orientasinya pada keuntungan dan memberikan solusi alternatif kepada masyarakat. Setelah krisis, sebagai contoh, sejumlah bisnis atau kewirausahaan yang muncul pasca pandemi seperti sekarang ini, bisnis digital, vintage, layanan dukungan, jasa ekspedisi, kesehatan, dan nutrisi, serta lainnya. Bagi masyarakat, khususnya anak muda, dan teruntuk untuk mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, di era industri 4.0 ini merupakan saat yang tepat untuk kewirausahaan dan memiliki UMKM. Karena semua faktor penunjang sudah dimudahkan lewat teknologi yang berkembang saat ini. Melihat dinamika global yang terjadi, tentunya semangat dan mental kewirausahaan akan sangat berguna bagi bangsa Indonesia sekarang ini. Di depan tantangan akan jauh lebih besar, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga persaingan global yang masuk ke semua lini kehidupan. Inilah momen yang tepat untuk membangun mental masyarakat agar lebih kuat dan kompetitif. Salah satu tokoh entrepreneur nasional pernah mengatakan terdapat 3 ciri utama seorang wirausahaan yang bisa dijadikan sebagai acuan teman-teman sekalian. Yang pertama, kita harus memiliki penglihatan masa depan yang tepat dan tajam. Dalam artian, kita mampu untuk melihat sebuah peluang bisnis yang mungkin saja tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bisa melihat sebuah dreams or vision for future yang menakjubkan dan
mengeksperimen dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki karakter motivator dan inovator. Artinya, kita dapat menciptakan dan menemukan metode untuk menggapai mimpi dan visi yang luar biasa. Atau bisa disimpulkan bahwa seorang entrepreneur selalu termotivasi dan inovatif untuk mewujudkan cita-citanya. Dan yang terakhir, kita harus siap dan bersedia mengambil suatu risiko. Hal ini ditujukan untuk seorang entrepreneur sejati, adalah seorang pemimpin, pendiri, atau pelopor yang memiliki semangat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan atau risiko yang telah ia perhitungkan, dan berpendirian yang teguh, selalu berani untuk maju ke depan. Itulah salah satu materi yang sedang kami pelajari di Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang, yaitu program studi sosiologi mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pendamping atau dosen pengajar Ibu Riau Sujarwani SOSMN. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar dari konsep kewirausahaan. Silakan simak. Konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu proses kemanusiaan atau human proses yang berkaitan dengan kreativitas, inovasi dalam memahami peluang, mengorganisir, sumber-sumber, mengelola, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Terdapat beberapa contoh-contoh dari kreativitas. Yang pertama, kreativitas ide, dan yang kedua, kreativitas material, ketiga, kreativitas spontan, keempat, kreativitas kejadian, kelima, kreativitas organisasi, keenam, kreativitas hubungan, ketujuh, kreativitas dari hati. Kreativitas sendiri adalah suatu kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri orang kreatif adalah yang pertama mandiri, yang kedua terbuka terhadap sesuatu yang baru, yang ketiga percaya diri, yang keempat berani mengambil risiko, yang kelima melihat sesuatu dengan tidak biasa, dan yang keenam ada rasa ingin tahu yang cukup besar. Ketujuh, dapat menerima semua perbedaan. Kedelapan, objektif dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Misalnya, menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. Menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru. Ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Dan yang keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Dan yang kelima, mendorong perilaku eksperimen dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan. Di antaranya sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan. Seorang wirausahaan terlepas apakah dia bawaan sejak lahir atau proses pengembangan diri, pada umumnya semuanya memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, orang tersebut gemar berusaha, tegar walaupun gagal, percaya diri, mengelola risiko, perubahan dipandang sebagai suatu kesempatan, toleran terhadap banyaknya pilihan, inisiatif, kreatif, dan perfeksionis, memiliki pandangan luas, waktu adalah berharga, dan memiliki motivasi yang kuat. Menurut Peggy dan Charles, pada tahun 1998,
Entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan seperti apa yang harus kita miliki? Kemampuan membaca peluang, berinovasi, mengelola, menjual. Dan yang kedua, harus ada keberanian. Keberanian seperti mengatasi rasa takut, mengendalikan risiko, keluar dari zona kenyamanan. Dan yang ketiga, keteguhan hati. Persistence atau ulet, pantang menyerah. Determinasi, teguh dalam keyakinannya. Kekuatan akan pikiran, power of mind, bahwa Anda juga bisa. Yang keempat, kreativitas, mencari peluang atau eksperimen. Menurut Edison, ada 3 pokok utama yang harus kita miliki. Yang pertama, kenali diri kita sendiri. Yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga, kita harus menjual diri. Hal-hal yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Yang pertama, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, jaringan, informasi, sumber yang ada, uang, bakat, lingkungan, dan keluarga. Waktu, masa depan, dan kesempatan. 12 hal terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, kemampuan menangkap suatu peluang. Dan yang keempat, relasi. Kelima, penguasaan informasi. Keenam, kemampuan membuat suatu perencanaan. Ketujuh, kemampuan memecahkan suatu masalah. Kedelapan, kemampuan mengestimasi. 9, kemampuan memperhitungkan suatu risiko. Ke-10, keberanian mengambil dan memanage risiko. Ke-11, kemampuan menentukan skala prioritas. Dan yang terakhir, keberanian menunda kenikmatan. Jalan sukses suatu bisnis. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Contohnya, atau seperti kerja keras itu adalah modal dasar dari suatu keberhasilan, serta disiplin dalam mengatur waktu dan bekerja, berusaha, serta berdoa. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus berpenampilan baik dan menarik. Ditekankan ini pada penampilan perilaku jujur dan disiplin. Keempat, ada keyakinan. Kelima, pandai membuat atau mengambil suatu keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan atau mencoba belajar dari suatu pengalaman. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Dan yang kedelapan, pandai berkomunikasi kepada orang lain. Jika di awal kita membahas bagaimana menjadi seorang pengusaha dan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang sukses, maka terdapat 3 kesalahan fatal bagi pengusaha pemula, di mana kesalahan-kesalahan ini dapat atau bisa kita hindari sedari dini. Yang pertama, pengusaha pemula kebanyakan melakukan semuanya sendiri. Dan yang kedua, pengusaha pemula melihat semua peluang sebagai lumbung emas. Dan yang ketiga, pengusaha pemula mempunyai rasa takut yang berlebihan, sehingga tidak berani untuk action atau mengambil resiko. Itulah tadi 3 kesalahan fatal bagi pengusaha pemula.
Dan yang terakhir, ada 5 tips praktis memulai usaha dan memasarkan usaha Anda. Yang pertama, passion atau hobi. Pertanyaan utama dari passion atau hobi ini adalah, Anda ingin memulai usaha apa? Baju sudah ada, makanan banyak sekali, usaha online juga sangat beragam. What should me do? Kata coach. Mulailah dengan passion atau hobi. Apa itu passion atau hobi? Sesuatu yang Anda sangat suka atau sesuatu yang sangat Anda gemari, dan mulailah untuk melakukannya. Meskipun itu siang hari, malam hari, pada saat Anda sedang berlibur, Anda ingin melakukannya selalu. Contohnya seperti menggambar, bisnis online. Jadikanlah passion Anda menjadi master Anda. Kuasailah dengan baik, belajarlah terus dari hobi Anda. Dan tips yang kedua, hubungkan passion Anda dengan manfaat. Ketika telah menemukan passion Anda, sekarang pikirkan bagaimana passion Anda bisa membuat atau bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, fokus kepada siapa. Siapa yang akan membeli produk dari passion Anda? Anda yang telah kuasai, fokuslah pada market segmennya. Orang seperti apa, usianya berapa, pria, wanita, berapakah income mereka, dan lain-lain. Dan yang keempat, fokuslah kepada solusinya. Berpikirlah kepada lebih spesifik. Dalam artian, Anda harus berpikir lebih spesifik dan fokuslah kepada problem solver. Dan yang terakhir, fokus kepada 04V. Marketing Tools by Phil Kotler. Freeze, harga produk yang cocok dari market Anda. Seperti mahal atau murah, itu sangat relatif. Yang kedua, flash, tempat di mana Anda melakukan usaha Anda. Apakah Anda mulai dengan usaha offline atau secara online? Ketiga, produk. Fokus selalu terhadap solusi, bagaimana produk Anda bisa bermanfaat kepada orang-orang banyak atau pada customer. Dan yang terakhir, promosi. Bagaimana Anda bisa membuat suatu opening kepada customer Anda. Itulah materi kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi semua, terkhususnya bagi saya sebagai mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Semoga materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya, khususnya teman-teman Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, dalam menjalankan usaha mereka atau bisnis mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lawan bersama pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.